Oke, baik. Rekaman baru saja kita mulai dan kita akan memulai pelajaran kita yang ke-13 dalam eksegesis Mazmur dan rencananya ini adalah pertemuan kedua terakhir. Minggu depan adalah pertemuan terakhir tanggal 9, kemudian setelah itu kita akan ada final test. Final test mestinya tanggal 16 ya. Tanggal 16. Oke, dan tentu bagi semua yang sudah ikut mid test sudah kira-kira sedikit tahu tentang um, ya final test akan kira-kira seperti apa. Baik, dan pada pertemuan ke-13 ini kita minggu lalu sudah menyelesaikan beberapa yang kita sebut sebagai Messianic Psalms, ya, Messianic Psalms. Oke, dan kalau saya tidak salah, minggu lalu kita melihat Mazmur pasal 22 yang adalah Mazmur yang sangat bersifat profetik atau sangat mesianik ya, karena di antara semua Mazmur-Mazmur mesianik tidak semuanya seluruh pasal itu berkaitan dengan Mesias. Jadi ada yang sebagian berkaitan dengan Mesias, beberapa ayat dan lain sebagainya. Tetapi Mazmur 22 adalah salah satu Mazmur yang boleh dibilang dari pertama sampai terakhir itu bicara mengenai Yesus Kristus atau Sang Mesias. Jadi kita sudah lihat itu, dan kalau saya tidak salah kita juga lihat Mazmur 16 mengenai kebangkitan Sang Raja. Dan di minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum itu kita ada melihat Mazmur 110 juga. Ya, walaupun masih ada Mazmur-Mazmur mesianik lainnya, tapi kita tidak akan meneruskan dan kita tidak akan bahas semuanya karena tidak akan selesai tentunya. Kita hanya mengambil beberapa contoh dari Mazmur mesianik saja. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat Mazmur Lament Psalms ya. Lament Psalms adalah Mazmur seruan minta tolong. Jadi disebut lament. Lament itu kayak semacam ya ratapan, atau lament itu ya kayak berseru minta tolong ya, atau tangisan bisa juga ya, tangisan, ratapan ya, atau seruan tolong, minta tolong gitu. Dan ya Lament Psalms ada berbagai tipe, dan tipe-tipe ini ada beberapa yang tumpang tindih gitu ya. Misalnya ada dibagi menjadi individual lament dan community lament. Jadi individual lament adalah minta tolong secara pribadi, ya, sedangkan community lament adalah minta tolong sebagai satu bangsa misalnya, ya, atau sebagai satu kelompok gitu. Misalnya Israel minta tolong dan lain sebagainya. Disebut community lament. Ya. Individual lament banyak ditulis oleh Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pencobaan dan kesulitan dalam hidupnya, ya, dan Tuhan mengizinkan itu. Ya, salah satunya adalah supaya dia menulis Mazmur-Mazmur ini sehingga menjadi kekuatan bagi kita. Ya, dan itu adalah salah satu alasan Tuhan mengizinkan orang percaya menghadapi berbagai kesulitan. Yaitu supaya itu bisa menjadi penguatan bagi orang lain. Ya. Ayub misalnya. Ayub ya, dia menderita dan teman-temannya menuduh kamu pasti karena kamu berdosa dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan karena dosa Ayub. Ya, walaupun semua orang berdosa, ya, dan Ayub juga pasti ada dosanya. Tapi dia tidak punya dosa yang sengaja dia sembunyikan, atau dosa yang kejahatan yang diam-diam dia lakukan, yang dia sengaja tutupi dari orang. Tidak ada yang seperti itu. Ya. Sekali lagi, ya tentu kalau namanya berdosa ya pasti Ayub punya dosa, tapi ya teman-temannya salah menuduh dia. Ya. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan Ayub menderita? Ya,
kita bisa membaca bagaimana dia menjadi seperti ajang pertaruhan ya antara Allah dengan iblis gitu kan. Tapi apakah tidak ada gunanya penderitaan dia? Apakah dia cuma kayak pion antara Allah dengan iblis? Tentu tidak. Ya, dan Allah mengizinkan itu terjadi pada dia tentu dengan suatu maksud ya, bukan hanya karena serangan iblis itu atau karena apa yang iblis klaim, tapi ada banyak kegunaan termasuk untuk Ayub sendiri, tapi terlebih lagi untuk manusia sepanjang zaman. Nah, berapa banyak manusia sepanjang zaman yang sudah tertolong, terberkati, ya dikuatkan dan dihiburkan oleh kitab Ayub. Ya, saya yakin banyak sekali. Ya, dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ya supaya ya, kita bisa pada gilirannya nanti menguatkan orang lain. Ya, menguatkan orang lain. Dan saya dapatkan itu juga sebagai pengalaman pribadi saya. Ya. Dan ini ada hubungannya dengan Mazmur juga. Gitu. Salah satu alasan kenapa saya mau mengajar kitab Mazmur ya di semester ini adalah karena selama pandemi memang saya ada banyak membaca kitab Mazmur. Saya banyak membaca kitab Mazmur dan saya bisa merekomendasi kitab Mazmur untuk dibaca oleh setiap orang Kristen. Dan kalau misalnya Anda dalam kesulitan, Anda dalam kesusahan, Anda dalam kesedihan dan lain sebagainya, kitab Mazmur adalah kitab yang sangat indah untuk dibaca. Ya, jadi salah satunya adalah ya karena Mazmur-Mazmur yang bersifat seruan minta tolong ini lament dan ada banyak gitu ya. Dan tadi kita bilang bahwa Daud salah satu yang banyak menulis individual lament ini, dia banyak mengalami kesusahan. Ya dan ketika kita melewati pandemi ya saat ini udah hampir akhir 2021 ya dan terus terang kalau saya pribadi sudah ya saya melihatnya artinya ya sekarang kan lagi ribut lagi kan ada Omikron lah apa segala macam varian Omikron ya. Tapi kalau saya melihatnya kita sudah melewati banyak hal ya dan ya, saya tidak mau hidup di dalam ketakutan dan saya memilih untuk tidak mau takut ya. Artinya ya kalau dipikir-pikir di dunia ini ada begitu banyak virus dan varian ya, dan kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan gitu. Tetapi ya kita masih ingat di awal-awal pandemi ya mungkin ada waktu-waktu yang sangat tidak pasti waktu itu, kita belum tahu virusnya seperti apa ya. Belum ada vaksin ya. Kemudian mungkin ada yang sakit atau ada orang yang dekat dengan kita sakit. Dan Mazmur-Mazmur ini bisa menjadi penguatan ya dan apapun tantangan yang kita hadapi di masa depan. Kemudian kita ada melihat ada community lament ya. Oke, ada banyak contohnya. Kemudian ada juga Mazmur yang termasuk sub dari lament psalm tapi disebut penitential psalm. Penitential psalm artinya Mazmur yang fokusnya kepada pengakuan dosa. Ya, pengakuan dosa. Ya. Dan ini sering tumpang tindih karena banyak yang individual community lament juga ada mengaku dosa sebenarnya. Ya, tapi ada yang spesial. Ya, spesial artinya lumayan kuat penekanannya pada pengakuan dosa. Ya. Kemudian ada yang disebut sebagai imprecatory psalm. Ya, imprecatory psalm adalah mazmur-mazmur di mana ada banyak penekanan pada meminta Tuhan menghancurkan musuh. Nah, ini adalah mazmur-mazmur yang kadang-kadang dianggap kontroversial. Gitu. Apakah kita boleh meminta Tuhan, ya hancurkanlah ini si A atau musuhku, ya dan ya kutukilah dia dan lain sebagainya. Jadi ada mazmur-mazmur yang memiliki elemen-elemen itu ya. Jadi nanti kalau kita akan lihat ya kita akan bahas juga. Dan hari ini kita akan melihat beberapa mazmur yang bisa mewakili kategori-kategori ini. Tentu ada banyak sekali ya. Itu salah satu keindahan mazmur. Tetapi kita akan melihat beberapa.
Oke, sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu pada kami. Kau yang kira pimpin, dan Kau yang kiranya membukakan hati dan pikiran kami. Kau yang menerangi, Engkau yang membuat kami memahami kebenaran-Mu, terutama dalam kitab Mazmur. Tolong kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, dan yang pertama akan kita lihat adalah salah satu contoh dari individual lament. Ya, individual lament kita akan melihat Mazmur pasal 5. Oke, dan coba kita masuk ke ini ya. Oke, ke outline. Mazmur pasal 5, kita akan melihat di sini ada 13 ayat. Ayat 1 adalah latar belakang. Kemudian nanti ayat 2 sampai ayat 4 adalah permintaan doa. Ayat 5 sampai 7 persyaratan kekudusan. Ayat 4 penyembahan kepada Tuhan. Ayat 5 penghakiman Allah. Penghakiman Allah ya. Jadi di sini adalah individual lament seperti kita lihat, dan juga akan ada elemen-elemen dari imprecatory psalms. Oke, coba kita lihat sekarang di ini kita. Oke. Mazmur pasal 5. Untuk memimpin biduan, dan ini sudah sering kita baca, yaitu menatseak. Ya, menatseak adalah memimpin biduan. Le adalah kepada dalam bahasa Ibrani, jadi lam natseak, kepada memimpin biduan. El hanehilot katanya sini ya, dan ini terjemahkan permainan suling. Ya, memang diperkirakan bahwa nehilot itu adalah semacam alat instrumen dan jadi ini menyatakan ya musik yang dipakai di sini untuk Mazmur ini. Nah, hari ini kita sudah tidak tahu bagaimana bunyi musiknya, ya, tapi ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ya, dan kita akan melihat dia adalah individual lament. Kemudian dikatakan di sini ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat di sini ya, ada permintaan doa. Dan kita mulai melihat beberapa elemen dari yang kita sebut sebagai lament psalms ya. Biasanya lament psalms akan dimulai dengan seruan kepada Tuhan. Seruan kepada Tuhan ya. Dan ini akan selalu muncul. Jadi pertanyaan pertama yang biasa dijawab dalam lament psalm ini adalah kepada siapa, atau who dalam bahasa Inggris ya. Who, siapa? Gitu. Siapa yang menjadi objek seruan kita. Jadi namanya lament kan ratapan atau seruan. Kepada siapa kita akan berseru, kita akan meratap gitu ya. Dan jawabannya selalu adalah Tuhan. Ya, jawabannya selalu adalah Tuhan. Dan dia berkata di sini, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Tuhan di sini dengan huruf besar semua. Kita tahu itu berasal dari kata Jehovah. Ya, jadi perkataanku, jadi dari kata emer di sini ya, kata emer. Sebentar, saya ganti dulu ini. Oke, kita ganti itu. Ini ya. Ya, dari kata emer ya. Dan dia berseru kepada Jehovah. Ya. Dan Tuhan bisa diacu dengan banyak kata di dalam
bahasa Ibrani, ya, Elohim adalah kata yang sangat umum untuk Allah, terjemahkan Allah. Dan kata Allah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya secara etimologis juga ada hubungannya dengan kata Elohim, ya. Karena kata Allah berasal dari bahasa Arab, dan dalam bahasa Ibrani ada kata yang namanya Eloah. Jadi Elohim adalah bentuk jamak, itu paling sering dipakai Elohim. Tapi ada variasi-variasi, di mana kadang-kadang memakai kata El saja. El juga mengacu pada Allah. Nah, jadi bisa El, bentuk singular, atau Elohim. Tapi ada satu lagi bentuk singular yang lain, yaitu Eloah. Eloah ini adalah akar kata dari ilah dan Allah dalam bahasa Arab. Gitu ya. Tetapi biasanya ketika Elohim dipakai, penekanannya adalah pada kekuasaan Tuhan. Penekanannya adalah pada ini ya, kepemerintahan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan di atas segala ciptaan. Ya. Sedangkan Jehovah adalah nama dia, nama pribadi dia. Ya, nama pribadi dia jadi lebih personal, ya, lebih personal dan biasanya yang ditekankan adalah suatu hubungan dengan manusia, ya, hubungan dengan manusia. Walaupun ya ada tumpang tindih, ya ini bukan sesuatu yang kayak terkotak-kotakkan dengan absolut gitu ya. Tapi ada tumpang tindih antara apa yang kita bicarakan tadi, tapi seringkali penekanannya seperti itu. Misalnya sebagai contoh saja dalam kisah penciptaan ada Kejadian pasal 1, ada Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 1 yang dipakai adalah Elohim. Jadi Elohim. Ya, misalnya Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya alam ciptakan. Oke, kita lihat saja contoh misalnya ya. Oke, Kejadian 1 ayat 1 ya. Bereshit bara Elohim. Jadi yang dipakai adalah Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di keseluruhan pasal 1 yang dipakai adalah Elohim terus. Tidak pernah kata Jehovah muncul di Kejadian pasal 1. Gitu, tidak ada. Ya. Tetapi ketika sampai di pasal 2, nah terutama mulai dari pasal 2 ayat 4, di situ nama Jehovah muncul berkali-kali. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, tergantung kita bertanya kepada siapa. Kalau kamu bertanya pada orang liberal yang tidak percaya inspirasi Roh Kudus, maka dia akan berkata, itulah buktinya teori JEDP. Anda tahu teori JEDP? Mungkin kalau yang pernah ikut kelas yang lain atau pernah ikut kelas-kelas tertentu, Anda tahu teori JEDP. Teori JEDP adalah teori bahwa kitab Taurat, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan bukan ditulis oleh Musa, melainkan ditulis oleh editor-editor tidak dikenal yang mengambil dari berbagai sumber. Jadi mereka bukan penulis tapi editor. Mengambil dari berbagai sumber kemudian digabung-gabungkan. Dan salah satu bukti yang mereka ciptakan atau mereka bilang, mereka klaim bahwa itu membuktikan teori mereka, salah satunya adalah penggunaan Elohim dengan Jehovah yang berbeda ini. Jadi dia bilang ada dua kisah penciptaan, Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 yang berbeda, ini sumbernya berbeda katanya, gitu ya. Sumbernya berbeda, di mana yang Kejadian pasal 1 sumber yaitu sumber yang memakai Elohim. Sedangkan Kejadian pasal 2 adalah sumber J yang memakai kata Jehovah. Makanya ada JEDP gitu kan, ada sumber J, sumber sumber apa ya. Sumber D itu sumber Deuteronomi, kemudian sumber P itu sumber priest ya, priest imam. Jadi mereka akan berkata demikian. Nah, inilah Kejadian pasal 1 itu berasal dari sumber Kejadian pasal 2 bersumber dari sumber J dan lain sebagainya. Tapi kita bilang ini nonsense, ya, itu omong kosong semua. Kenapa omong kosong? Karena di Kejadian pasal 2 ada nama Jehovah dan Elohim. Ya, bahkan di ayat-ayat yang persis sama, di satu ayat muncul dua-duanya. Yang nggak usah jauh-jauh, misalnya Kejadian 2 ayat 4 itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Ya, jadi Tuhan Allah di sini kan Jehovah Elohim. Jadi bagaimana bisa dikatakan ini ada sumber sumber J gitu ya? Tidak. Ya, di sini pakai Jehovah dan Elohim sekaligus.
Nah, pertanyaannya kembali, kenapa di pasal 1 belum memakai kata Jehovah, di pasal 2 memakai kata Jehovah sering, ya. Dan jawabannya sebenarnya kalau kita percaya inspirasi Roh Kudus, memang ada alasannya, ada penekanan yang berbeda. Kita tahu bahwa di Kejadian pasal 1, penekanannya adalah penciptaan atas seluruh langit dan bumi dengan berbagai isinya. Jadi dipakai Elohim, sekali lagi penekanannya adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang pencipta langit dan bumi. Sedangkan Jehovah dipakai mulai dari pasal 2 menekankan hubungan dengan manusia. Dan sangat menarik bahwa di pasal 2 itulah kita melihat Allah menciptakan manusia. Ya, jadi Jehovah Elohim, ya Tuhan Allah, menciptakan manusia dan bercakap-cakap dengan dia, dan bahkan menciptakan istri untuk dia, ya, dan menikahkan mereka dan lain sebagainya. Jadi Jehovah menjadi suatu nama yang menekankan di sini, menekankan hubungan erat dengan manusia itu. Oke, ya, jadi itu sedikit mengenai Jehovah di situ. Tapi kita kembali ke Mazmur pasal 5. Jadi dalam Mazmur lament, kita bilang ya, Mazmur seruan minta tolong, yang pertama dipertanyakan adalah kepada siapa? Ya, kepada siapa kita minta tolong? Ya. Atau pertanyaannya who, siapa? Gitu kan? Jawabannya adalah Tuhan, ya Tuhan. Tapi tidak stop sampai di sana. Kadang-kadang seperti di Mazmur pasal 5, ya, diekspansi lagi mengenai pribadi Tuhan ini. Ya. Dan itu kita dapatkan di ayat-ayat selanjutnya. Misalnya di ayatnya yang ketiga. Ya. Jadi saya baca saja ya. Di ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Ya Rajaku dan Allahku, ini sangat indah sekali. Rajaku dari kata Malki, ya, kata Melek berarti raja di dalam bahasa Ibrani, dan Allahku, ya, Elohai di sini. Elohai adalah ya dari Elohim, ya, dari Elohim, tambah akhiran ku menjadi Elohai di sini. Jadi Jehovah ini adalah rajanya. Ya, dia mengakui. Kenapa dia berseru, gitu kan? Ini sangat penting. Jadi, dan ini menjadi pedoman bagi kita. Ya, pedoman bagi kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Ya. Dan kita ingin belajar dari Mazmur bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Ya. Maka nomor satu yang penting adalah kita berseru pada siapa dulu. Gitu. Nah, ini sangat penting. Apakah kita paham kita berseru kepada siapa? Dan identitas orang yang kita berseru kepadanya. Siapa dia? Kita mengakui dia siapa, ini sangat penting. Masih ingat ketika, dan ini barusan saya singgung, kalau nggak salah minggu lalu atau entah di salah satu kelas. Saya kadang-kadang mengajar banyak kelas, jadi lupa saya ngomong di kelas yang mana. Tapi masih ingat tentang orang kaya, pemuda kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu dia berseru, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, mewarisi hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu panggil aku baik? Ya, hanya satu yang baik, yaitu Allah. Dan kita memahami di situ, kalau kita lihat konteksnya, bukan bahwa Tuhan Yesus menolak bahwa dia baik, ya, atau menolak keilahian dirinya, tidak. Ya. Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, dia mengatakan bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa dan lain sebagainya, dan dia menerima penyembahan. Tapi dia ingin membuat si orang ini yang datang kepadanya, berseru kepadanya, benar-benar memahami kamu berseru sama siapa. Gitu. Kamu berseru sama siapa? Ya. Ya, jadi dan ini muncul di Mazmur-Mazmur. Ya, di Mazmur-Mazmur kepada siapa? Ya, kepada siapa kita berseru? Ya.
Dan ini bukan hanya lip service saja. Kalau kita hanya lip service, yaitu seperti si orang muda kaya itu yang datang pada Tuhan Yesus, guru yang baik. Nah, atau kamu panggil aku guru yang baik, ini lip service atau bukan? Ya. Hanya di mulut saja, kamu paham nggak memanggil aku baik itu signifikansinya apa? Gitu. Nah demikian juga kita. Kita berseru sama Tuhan, siapa dia bagi kita? Apakah kita punya hubungan dengan dia? Apakah kita punya persekutuan pribadi dengan dia? Ya. Siapa dia? Gitu. Daud memanggilnya Jehovah. Nama perjanjiannya yang tadi kita bilang dengan penekanan hubungan dengan manusia. Kemudian dia sebut dia Rajaku, Allahku. Oke, dia adalah Allah, tapi apakah dia Allahku? Artinya saya mengakui dia sebagai Allah. Saya punya hubungan pribadi dengan dia. Ini sangat penting sekali. Dan di ayat yang keempat, dia sebut lagi Jehovah. Oh Lord, katanya ya, oh Lord, Jehovah. Pagi, pagi, boker, tishma koli. Pagi-pagi, engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ada ini ya, ada satu Mazmur. Coba saya cek dulu di Alkitab ini saya, Alkitab fisik saya. Ya. Di mana kalau di Mazmur pasal 5 ini kan Daud menyebut ini ya. Di Mazmur pasal 5 ini dia ini memanggil Tuhan Allah dan Raja. Salah satu yang menarik adalah Mazmur 123. Nah, ini yang saya cari. Mazmur 123 ya. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Dan ini Mazmur yang sangat pendek, ya, hanya 4 ayat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jadi di sini pemazmur ya, membandingkan ya, hubungan dia dengan Tuhan seperti seorang hamba memandang tangan tuannya. Karena bagi seorang hamba, ya, bagaimana mood tuannya, apa yang tuannya mau lakukan dan sebagainya itu sangat berpengaruh kepada dia. Karena itu dia seperti menatap, ini Tuhan saya mau ngapain nih. Ya, kadang-kadang kalau seorang hamba, kalau dia sudah paham dengan tuannya atau seorang hamba perempuan paham dengan nyonyanya, dia bisa menangkap ya. Oh nyonyanya bakal bagaimana, ya moodnya baik atau enggak dan lain sebagainya. Dan tapi pemazmur di sini intinya yang berkata kami sepenuhnya terserah Engkau Tuhan. Kami di tanganmu, kami adalah hamba-hambamu. Ya. Dan kami menanti-nantikan Engkau, ya seperti hamba menantikan tuan dan nyonyanya, gitu ya. Dan ya kasihanilah kami, gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah semacam lament psalm juga, walaupun ini masuk ke kategori ziarah sebenarnya di sini ya. Oke, jadi kembali ke pasal 5 di sini. Di pertanyaan pertama adalah siapa di sini ya? Kepada siapa kita berseru? Kemudian kita melihat pertanyaan kedua adalah mengapa? Ya, mengapa dia berseru? Jadi dalam lament biasanya akan ada alasan dia berteriak minta tolong.
why. Jadi pertanyaan pertama who, siapa? Pertanyaan kedua adalah why. Mengapa dia berseru kepada Tuhan? Ada masalah apa yang dia hadapi, gitu ya. Dan oke, ya, di sini kita melihat misalnya dia sebut keluh kesah. Kenapa dia berseru pada Tuhan? Dia minta Tuhan untuk mengindahkan keluh kesahnya. Ya. Kemudian teriaku minta tolong. Dia merasa dia perlu pertolongan. Ya. Perlu pertolongan. Dan kita melihat bahwa kita bertanya mungkin, kenapa dia berkeluh kesah? Kenapa dia minta tolong? Gitu. Nah, dari ayat-ayat ini tidak terlalu spesifik. Tidak terlalu spesifik. Dan di antara berbagai lament psalm ini berbeda-beda. Ada yang cukup spesifik, ada juga yang tidak terlalu spesifik. Intinya kayak minta tolong saja. Tapi misalnya dia bicara soal musuh, ya, tapi tidak dispesifikasikan musuhnya siapa. Kadang-kadang dia berbicara mengenai ada orang yang menuduh aku, tapi tidak dispesifikasikan siapa yang menuduh dia. Ya. Apa tuduhannya, dan sebagainya. Kadang-kadang dibicara mengenai sakit, tapi tidak spesifikkan dia sakit apa. Ya. Dan saya rasa ini sengaja. Ada mazmur-mazmur yang dia punya judul. Dia punya judul sehingga judulnya memberitahu kita peristiwanya apa. Contohnya, misalnya di Mazmur pasal 3 nih ya, saya naik ke atas. Mazmur pasal 3 ini contoh yang ada judulnya Mazmur Daud. Ya. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi kita tahu, ini peristiwanya Daud sedang krisis waktu itu. Absalom anaknya mau melakukan kudeta dan mau membunuh dia dan lain sebagainya. Dan kita bisa membaca Mazmur ini dengan pemahaman itu. Ya, misalnya, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Mungkin dia berpikir, wah kok banyak sekali yang berpihak kepada Absalom dan lain sebagainya. Kita tahu, kita baca di Samuel dan di Tawarik bahwa bahkan teman-teman dekatnya Daud ya, penasihat dia yang paling dia percaya, Ahitofel saja bergabung sama Absalom. Ya. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, jadi kita bisa membaca Mazmur ini dengan lebih memahami karena kita tahu latar belakangnya, misalnya ketika ia lari dari Absalom anaknya. Tetapi ada juga banyak Mazmur yang lament psalms ya, yang tidak ada kita tidak diberitahu ada insiden apa, ada krisis apa. Pasal 4 tidak ada. Dia hanya berkata di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kesesakannya apa? Kita tidak dispesifikasikan. Kasihanilah aku. Ya, kenapa? Ya, kita tidak dikasih tahu dengan secara sangat jelas. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa istilahnya petunjuk dari mazmurnya, kira-kira apa yang dia hadapi, tapi sering juga itu tidak begitu spesifik. Misalnya di pasal 5. Ya, di pasal 5, kita bisa nggak mengetahui kenapa dia berkeluh kesah dan pertolongan apa yang diminta oleh Daud di sini, dan kita tidak dapatkan suatu hal yang terlalu spesifik, tetapi sepertinya ada hubungan dengan orang-orang fasik, orang-orang yang dia sebut fasik gitu. Jadi ada penjahat-penjahat lah, ada orang-orang yang jahat yang menjadi musuh dia, yang menyebabkan dia harus berseru minta tolong, walaupun sifat spesifik ya, insiden spesifik yang sedang dimaksud kita tidak tahu. Ya, karena di ayat 5 dia bilang, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Ya. Jadi sepertinya dia bicara soal lawan-lawannya. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Kau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Kau membinasakan orang yang berkata bohong. Jadi sepertinya musuh-musuh dia itu melakukan hal ini. Gitu. Melakukan hal ini. Jadi tapi apa krisis apa yang terjadi dalam hidup Daud kita tidak dinyatakan. Apakah ini masa dia lawan Saul? Apakah ini masa dia melawan Filistin? Apakah ini masih di masalah Absalom yang tadi sama dengan pasal 3 ya. Dan bisa juga ada banyak krisis-krisis lain dalam hidup Daud yang kita tidak dikasih tahu. Kita tidak dikasih tahu ya. Oke, jadi kita melihat di sini kita tidak dinyatakan secara spesifik ya.
Tetapi itu justru hal yang bagus. Kenapa saya katakan hal yang bagus? Karena berarti itulah sebabnya salah satu alasan kenapa Mazmur begitu begitu indah ya, dan begitu banyak orang Kristen begitu senang membaca Mazmur, karena justru karena dia tidak terlalu spesifik, ya, kita bisa menggunakannya bagi diri kita sendiri dalam berbagai situasi dan kesusahan yang kita alami. Gitu. Kita bisa mengidentifikasi seperti Daud, gitu kan? Kita bisa berseru bersama dengan Daud atau dengan pemazmur lainnya ketika kita dalam berbagai mara bahaya, dan karena apa yang dituliskan di kitab Mazmur ini tidak, ya misalnya dia sebut nama orangnya Saul atau si Doeg atau siapa gitu kan, kebanyakan tidak ada menyebut nama-nama orang secara spesifik ya, tapi secara general dia, oh Tuhan ada banyak musuhku misalnya, atau aku dalam kesusahan besar atau lain sebagainya. Dan justru saya lihat ya Roh Kudus sengaja menginspirasikan Daud sedemikian rupa supaya Lament Psalms ini bisa menjadi penghiburan ya, dan bisa didoakan oleh orang-orang percaya sepanjang zaman ya, sepanjang zaman dan kita bisa menyocokkannya ke dalam situasi-situasi kita dimanapun dan apapun yang kita alami gitu. Ya. Dan ya oke, jadi ayat 4 memberitahu kita bahwa dia berseru pagi-pagi, ya, pagi-pagi, dan ini suatu kebiasaan yang baik. Ya, rupanya Daud punya kebiasaan untuk berseru kepada Tuhan pagi-pagi. Ya. Apakah pagi-pagi ketika kita membuka mata kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Malam-malam sebelum kita menutup mata, kita bisa berdoa sama Tuhan. Dan kebetulan Mazmur 5 di sini ini mengikuti Mazmur 4. Mazmur 4 itu mazmur yang sangat indah bagi orang yang mau tidur. Ya, karena kalau tadi kita baca di pasal 4 ya, di pasal 4 di sini ini salah satu lament psalm juga, dia bicara soal ada orang yang ini ya, pokoknya ada musuh dialah di sini. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa gitu kan, dan sebagainya. Tapi perhatikan ayatnya yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Betapa mazmur yang sangat indah untuk kita renungkan pada malam hari ya. Dan wow ya, ayat ini banyak menjadi penghiburan ya bagi saya, waktu saya juga sempat mengalami beberapa lama ya, cukup lama, beberapa mungkin 2-3 minggu saya agak susah tidur ya. Itu karena saya sakit juga, ada reflux dan sebagainya ya. Dan tapi jadi susah tidur, tapi ayat ini sangat nih ya, sangat menguatkan di sini. Bahwa kita bisa menaruh segala sesuatu kepada Tuhan ya. Dan sangat indah bahwa itu dilanjutkan di pasal 5. Di mana di pasal 5 kita berseru pada Tuhan di waktu pagi hari. Ya, waktu pagi hari. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Jadi ketika kita mau tidur malam hari, kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita bangun pagi-pagi, berseru kepada Tuhan. Ya. Dan tadi kita sudah masuk ke ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dan ini berbicara mengenai persyaratan kekudusan. Bahwa orang yang kuduslah, ya, orang yang kuduslah yang bisa datang mendekat kepada Tuhan sebenarnya, yang bisa mendapat perkenanan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita semua tidak ada yang kudus secara perfect ya. Tapi kita, bagi yang sudah percaya Yesus, minimal kita punya kekudusan posisional. Ya, dan kekudusan posisional itu yang kita harapkan akan mengubah karakter kita sehingga menjadi pengudusan karakter juga. Sebab kau bukanlah Allah yang berkenan pada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, kau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi ingat, tadi dia bicara bahwa dia punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah rajanya, Tuhan adalah Allahnya, Tuhan mendengarkan seruannya, dia
setiap pagi bicara dengan Tuhan. Tapi orang seperti apa yang bisa dekat dengan Tuhan seperti itu? Ini, orang yang intinya dia punya kekudusan karakter. Ya. Tapi kekudusan karakter ini nggak bisa diusahakan dengan sendirinya. Kekudusan karakter ini adalah hasil dari kekudusan posisional yang didapat di dalam keselamatan. Oke, masuk ke ayat 8. Dan di sini kita melihat bahwa Daud ya setelah mendapatkan pertolongan Tuhan, ya, maka dia akan memuji Tuhan, dia akan menyembah Tuhan. Ya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau di sini ya. Dan walaupun bait suci belum dibuat, tetapi waktu itu ya kemah Tuhan sudah ada. Daud menaruh tabut perjanjian di kemah di Yerusalem. Itu menjadi rumah Tuhan. Ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat indah bagi Daud di sini ya, bahwa dia oleh karena berkat kasih setiamu yang besar, maka Daud bisa masuk ke rumah Tuhan, menyembah ke arah baitmu yang kudus. Nah, kita hari ini ya kita tentu bukan zaman Israel lagi, penyembahan kita tidak tersentralisasi di bait suci ya, tetapi apa yang menjadi tiang penopang dasar kebenaran di masa gereja ini? Ya jemaat lokal. Ya. Dan berapa banyak orang Kristen yang sama seperti Daud merasa sangat indah kalau dia bisa berjemaat. Dia bisa ikut ambil bagian dalam jemaat. Ya. Bahwa hari Minggu adalah hari yang dia nanti-nantikan. Seperti Daud juga punya mazmur yang lain, mana dia berkata, aku bersuka cita ketika orang berkata padaku, marilah kita ke rumah Tuhan. Marilah kita ke rumah Tuhan, aku bersuka cita. Daud bilang. Itu menjadi kesukaan dia. Dan dia merasa itu adalah berkat kasih setia Tuhan, bahwa dia bisa masih ikut ambil bagian. Dan memang ya selama pandemi ini memang benar-benar menjadi ujian iman. Gitu ya. Ada banyak gereja yang ya, karena satu lain hal, ya, mungkin sempat ya, tidak mengadakan kebaktian untuk sementara waktu, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau orang yang imannya memang tidak kuat, gitu ya, dia merasa, oh ya kesempatan, ya saya nggak perlu ke gereja, saya bebas untuk ya misalnya di rumah saja, dan sebagainya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang seperti Daud, saya yakin, yang imannya seperti Daud di sini, ya, dia akan merasa, oh, ya, saya sangat rindu, ya, kapan lagi kita bisa datang berjemaat dan lain sebagainya. Ya. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan kau. Tuhan, ayat 9, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, jadi ada seteru yang tidak dispesifikasikan sekali lagi. Ratakanlah jalanmu di depanku. Ini adalah seruan dia minta tolong. Ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 8 dan ayat 9 di sini sudah sangat optimistis, dan memang ini menjadi ciri khas dari Lament Psalms. Ya, kebanyakan Lament Psalms dimulai dengan negatif, artinya dia menceritakan dia dalam kesulitan, dia menceritakan tentang musuh dia dan lain sebagainya. Tapi Lament Psalms kebanyakan diakhiri dengan nada yang positif, bahwa dia yakin akan pertolongan Tuhan, bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan, akan ditolong dan lain sebagainya. Jadi rata-rata Lament Psalms seperti itu. Dan ini mengindikasikan betapa pemazmur mendapatkan jaminan di sini ya. Kemudian disinilah kita melihat juga pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan pertama adalah who, kepada siapa dia berseru. Kemudian pertanyaan kedua adalah why, kenapa dia berseru kan? Ada masalah apa? Dan pertanyaan ketiga adalah what, apa yang dia minta dari Tuhan? Apa yang dia minta dari Tuhan? Dan kita melihat di sini, contohnya dia minta Tuhan untuk menuntun dia, meratakan jalannya, jadi memuluskan ya, istilahnya memuluskan apa yang harus dilakukan oleh sang penulis di sini.
Dan kemudian dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 kita akan melihat di sini. So perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ini ada sedikit bisa jadi dikutip oleh Paulus dalam Roma pasal 3 ya. Ada bahasa yang mirip di sini seperti kerongkongan, lidah yang merayu-rayu dan sebagainya. Intinya musuhnya adalah orang berdosa. Dan ayat 11 dia meminta Tuhan untuk menghukum mereka. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Dan dari sini ini sudah masuk ke elemen imprecatory yang tadi kita sebut imprecatory, yaitu meminta, menghimbau, memohon Tuhan untuk menghukum, mengutuk musuh-musuhnya. Gitu. Ya. Jadi ini bukan yang paling keras. Ya. Ada mazmur-mazmur lain dengan imprecatory yang lebih keras ya dari yang muncul di pasal 5 di sini. Tapi ini salah satu contoh dari imprecatory. Dan yang sering manusia pertanyakan atau sering kadang-kadang dikontroversikan adalah nomor satu, bagaimana ini misalnya konsisten dengan pengajaran Tuhan Yesus bahwa kita harus mendoakan musuh-musuh kita, gitu kan? Kita harus memberkati musuh-musuh kita dan mendoakan musuh-musuh kita. Jadi apakah kita boleh seperti ini, seperti Daud, ya, memohonkan kehancuran bagi musuh kita dan lain sebagainya, ya? Dan untuk menjawab itu ada beberapa pertimbangan di sini. Pertama, kita harus melihat bahwa Daud ini diinspirasikan. Ya, Daud diinspirasikan, jadi dia dituntun oleh Roh Kudus dan dia mengucapkan kata-kata imprecatory ini atau penghukuman ya untuk musuhnya. Ini dalam inspirasi Roh Kudus, ya, dalam inspirasi Roh Kudus dan dalam konteks tertentu. Ya, dan konteksnya adalah memahami penghukuman Tuhan bagi orang jahat pada akhirnya. Ya, pada akhirnya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dinyatakan sebagai penentang-penentang Allah, dan kita membaca tentang misalnya tadi di ayat 5 sampai ayat 7 ya, bahwa mereka disebut fasik ya, jahat ya, pembual, pelaku kejahatan ya, pembohong, berkata bohong ya, penumpah darah, penipu dan sebagainya. Jadi banyak sekali imprecatory ini berhubungan dengan menyadari hukuman Tuhan atas manusia yang berdosa pada akhirnya. Gitu ya. Dan dengan demikian sebenarnya tidak bertentangan dengan misalnya kita diperintahkan untuk berdoa untuk musuh kita. Maksudnya adalah kita menginginkan mereka bertobat gitu. Kita menginginkan mereka bertobat, tetapi kita bisa menginginkan itu sambil kita memahami dan mendoakan bahwa Tuhan kiranya Engkau segera datang dan melaksanakan keadilan dan penghukuman di dunia ini. Gitu. Kita bisa melihat kejahatan dan kita bisa berkata, Tuhan, hukumlah kejahatan. Ya. Sambil kita juga pada saat yang sama berdoa, Tuhan, kalau ada di antara penjahat-penjahat ini yang masih bisa bertobat, Engkau yang kiranya terus menarik mereka. Gitu. Jadi itu bukan hal yang bertentangan, di mana kita menginginkan orang-orang diselamatkan dari dosa mereka, sambil kita menginginkan juga Tuhan untuk segera menghukum dosa, misalnya, dan segera mendatangkan penghakiman, gitu ya. Jadi kita melihat di situ, dan timingnya kita serahkan sama Tuhan. Kita serahkan sama Tuhan. Selain itu, kita harus tahu bahwa imprecatory prayer di sini oleh Daud dan lain sebagainya, kadang-kadang dalam mazmur tertentu kita harus ingat bahwa Daud kadang-kadang mentipologikan Tuhan Yesus. Misalnya Mazmur 22 yang kita bahas minggu lalu ya, berkaitan dengan penyaliban Tuhan Yesus, di situ bicara mengenai banteng-banteng basan mengelilingi aku dan sebagainya. Jadi walaupun itu Daud, tapi itu adalah Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi kadang-kadang musuh-musuh Daud bisa dianggap juga sebagai musuh-musuh Tuhan, karena Daud
mentipologikan Tuhan ya dalam banyak mazmur begitu. Jadi um, ya kita melihat itu dan kita bisa memahami itu. Ya. Dan ayat 12, tapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria. Dan karena engkau akan bersukaria orang yang mengasihi namamu. Jadi ada kontras permintaan penghakiman bagi orang fasik dan pernyataan berkat Tuhan bagi orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Ya, sukacita, bersorak-sorai selamanya. Ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan sekali lagi ini harus dilihat dari sudut pandang ultimate atau jangka panjang. Karena untuk jangka pendek bisa saja orang benar sepertinya kena masalah, sepertinya kena serangan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari perspektif ujung-ujungnya, maka ujung-ujungnya benar bahwa orang benar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat yang imprekatori ini dalam konsep yang sama juga, bahwa ujung-ujungnya orang jahat akan dihukum oleh Tuhan. Oke. Baik, dengan demikian kita selesai pasal 5. Kita akan break sebentar. Setelah itu kita akan lihat beberapa imprecatory psalms lainnya. Kita break sebentar, sekitar 4 menit mungkin ya. Oke, dan setelah kita break sebentar, kita akan lihat beberapa lagi yang lain. Ya. Misalnya, kita akan lihat ini. Mazmur pasal 6. Nah, Mazmur pasal 6. Mazmur pasal 6. Mazmur pasal 6 bisa dibagi menjadi 3 latar belakang: kemeranaan Daud, keyakinan Daud. Nah, dan saya memberikan Mazmur pasal 6 di sini sebagai contoh lain dari individual lament untuk melihat bahwa pola yang sama berlaku di sini. Pola yang sama berlaku, coba kita lihat. Dan kita bisa menggunakan pola ini untuk memahami lament-lament yang lain ya. Lament psalm, ratapan-ratapan seruan, mazmur seruan tolong yang lainnya. Oke, untuk mimpi biduan. Dan kali ini menggunakan neginot. Ya, neginot. Neginot ditafsirkan sebagai instrumen string atau instrumen apa istilahnya? String instrument ya, string. Jadi pakai senar gitu ya. Sedangkan masih ingat tadi yang di pasal 5 dia adalah nehilot ya, nehilot ditafsirkan sebagai instrumen tiup atau wind instrument ya, jadi menggunakan tiup, makanya diterjemahkan suling, itu nehilot ya. Sedangkan di pasal 6 adalah neginot, makanya kalau KJV dia tidak terjemahkan ya, jadi dia pakai neginos saja karena memang ada semacam ya, artinya kita ada perdebatan lah mengenai ini. Tapi memang kebanyakan orang memahami ini sebagai suatu instrumen gitu. Kemudian upon Sheminis ya. Upon Sheminis di sini diterjemahkan menurut lagu yang ke-8. Itu salah satu penafsiran, atau bisa juga maksudnya adalah neginos yang ada 8 senar. Jadi itu penafsiran lain bahwa ini adalah untuk mimpi biduan, untuk permainan kecapi, karena secara literal adalah di atas ke-8. Di atas ke-8. Jadi di atas ke-8 ini apakah maksudnya melodinya ada suatu lagu tertentu, lagu ke-8, atau maksudnya kecapinya adalah kecapi yang 8 senar. Ya. Jadi ada beberapa penafsiran. Bisa saja ya, karena kalau gitar kan 6 senar. Kecapi saya nggak tahu ya. Kecapi pasti macam-macam. Gitar aja kan macam-macam. Ada banjo, yang gitar yang sekarang kita ketahui gitar akustik yang standar hari ini ya 6 senar gitu. Oke, dan perhatikan
ayat 2 sampai ayat tadi berapa? Ayat 2 sampai 7 ya. Itu kemeranaan Daud. Ya Tuhan, sekali lagi pertanyaan pertama kan who, kepada siapa dia berseru. Nah, itu jelas langsung ya. Yehova sekali lagi ya Tuhan. Jadi lament psalms ya biasanya selalu dimulai dengan seruan kepada Tuhan. Ya Tuhan katanya ya. Lalu pertanyaan kedua adalah why? Kenapa dia berseru? Ada masalah apa? Ya, dari sini janganlah menghukum aku dalam murkamu, janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau ya Tuhan berapa lama lagi? Jadi kita melihat di sini permasalahannya adalah dia berada dalam masalah. Ya. Masalah ini ada hubungan dengan sakit, suatu sakit. Ya, jadi makanya dia berseru sembuhkanlah aku. Ya. Dan rupanya sakitnya ini dan masalah yang dihadapi ini ada hubungannya dengan suatu dosa yang dia perbuat. Ya, makanya dia berkata, janganlah menghukum aku dalam murkamu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarahmu. Gitu ya. Oke, jadi ini salah satu dosa, salah satu mazmur yang termasuk mazmur pengakuan dosa juga. Okay. Dan apa yang dia minta? Pertanyaan ketiga adalah what, ya kan? Jadi who, why, what. Who, dia berseru pada Tuhan. Why? Karena Tuhan menghukum dia karena dosa dia dan dia sakit, ya. Dan apa yang dia minta? What? Apa yang dia minta? Dia minta disembuhkan, minta dikasihani, ya. Dan ayat 5, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut, tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Okay, jadi rupanya masalah yang dihadapi oleh Daud di sini dan mungkin sakitnya dia itu mengancam dia akan mati di sini. Ya, dan memang kalau kita lagi sakit ya, kita down ya dan jiwa kita terkejut ya, tulang-tulangnya gemetar. Ya, ini adalah salah satu contoh ya mazmur ya bagi orang yang sedang sakit. Tapi dia pemazmur Daud di sini berkata, dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapakah akan bersyukur padamu dalam dunia orang mati. Dan dia mengatakan ini bukan karena Alkitab tidak mengajarkan kehidupan setelah kematian. Ya, Alkitab mengajarkan itu, tetapi kebanyakan informasi tentang itu masih akan diberikan di Perjanjian Baru sebenarnya. Jadi bukan berarti nol sama sekali di Perjanjian Lama, tapi jelas informasi tentang kehidupan setelah kematian dan lain sebagainya itu jauh-jauh lebih banyak di Perjanjian Baru. Yang Daud belum punya waktu itu. Ya, Daud belum punya. Di Perjanjian Lama juga ada istilahnya apa ya? Ada pengajaran tentang kehidupan setelah kematian, ya, tetapi belum seterang di Perjanjian Baru. Misalnya di cerita tentang para patriark, ketika Abraham mati, bisa dikatakan dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ketika Ishak mati, dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ketika Yakub mati, dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi di situ ada suatu petunjuk bahwa setelah kematian ini ada something gitu. Ada something ya. Dan kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama dia memakai kata Sheol ya. Dan ada juga pengajaran di kitab Ayub bahwa suatu hari manusia akan dibangkitkan ya, walaupun bukan penyingkapan yang terlalu mendetil, tapi ada ini ayat yang mengajarkan itu. Tapi sekali lagi, karena Daud hidup di Perjanjian Lama, maka dia belum terlalu jelas mengenai masalah ini. Lagi pula yang dia nyatakan di sini adalah dari perspektif dunia gitu. Ya, dari perspektif dunia. Nah, bahwa orang-orang yang mati mereka bisa memuji Tuhan di Hades atau di Sheol, tapi itu tidak ada efeknya bagi yang di dunia ini. Yang di dunia tidak bisa mendengar gitu.
Yang dunia ini tidak bisa mengaminkan. Ya, makanya dikatakan sebab di dalam maut. Nah, kata maut di sini um, itu dari kata mawet ya. Ya, mawet ya itu akar kata kita maut ya. Di dalam ya makanya maut di sini, mawet bahasa Ibraninya. Jadi sangat dekat ya, mawet maut ya. Tapi dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Maksudnya ya dilihat dari sudut pandang dunia yang sekarang ini. Siapakah akan bersyukur padamu dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Oke, sampai dengan ayat 7 nadanya negatif, tapi sekali lagi yang tadi sudah kita bahas bahwa dalam kebanyakan Mazmur Lament akan diakhiri dengan nada positif, dan itu muncul mulai dari ayat 8, dari ayat 9 bahkan ya, dari ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi rupanya ada orang yang mengambil kesempatan dalam lemahnya Daud ini untuk menyerang dia. Jadi bukan hanya dia kena sakit, tapi dia menghadapi tantangan manusia juga. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Jadi selalu diakhiri dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu, sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ya, jadi ini adalah pola yang akan kita sering lihat di dalam Mazmur-Mazmur Lament, bahwa ada masalah, dia berseru pada Tuhan, tapi diakhiri dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong. Dan sekali lagi, apa sih masalah yang dihadapi sebenarnya? Ya, musuhnya siapa? Tidak dispesifikasikan. Sakitnya apa tidak dispesifikasikan. Ya, semua masalah dia tidak dispesifikasikan terlalu jelas. Itu saya rasa disengaja. Ya, Roh Kudus sengaja justru untuk kebaikan kita, di mana kita bisa memakainya untuk segala situasi yang kita hadapi. Kita bisa berseru pada Tuhan, dan kita bisa yakin bagi orang yang ada di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bisa yakin bahwa Tuhan mendengar kita. Sama seperti Daud mendapatkan keyakinan di sini. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Kita juga bisa punya keyakinan itu, apalagi yaitu hanya kalau kita memang orang yang sudah diselamatkan tentunya ya. Karena janji Tuhan begitu jelas ya, bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apalagi yang akan Dia tahan dari kita. Gitu. Jadi betapa indah ya kita memiliki itu. Oke, jadi Mazmur 6 kita lihat itu, dan saya tidak akan terlalu lama di situ. Kita lihat sekilas, karena ini hanyalah mengkonfirmasi pola ya lament psalms, dan Anda bisa terapkan itu. Anda bisa analisis ya berbagai lament psalms yang lain, ada banyak. Tetapi kemudian kita ingin melihat sekarang satu jenis lament psalm lagi, yaitu yang kita sebut sebagai penitential psalms. Ya, penitential psalms yaitu Mazmur yang spesifik mengenai pengakuan dosa di sini. Spesifik pengakuan dosa, dan Mazmur yang akan kita lihat adalah Mazmur pasal 51. Ini adalah Mazmur pengakuan dosa yang paling terkenal di dalam Alkitab. Oleh karena itu sangat sayang kalau kita tidak membahasnya. Mari kita bahas. Dan sebenarnya pengakuan dosa tadi sudah muncul juga di Mazmur pasal 6. Ya, tapi di sini lebih jelas lagi di Mazmur pasal 51. Oke, dan ini ditulis oleh Daud. Nanti kita akan lihat. Kita akan melihat, kita bagi menjadi 4 ya, atau 3 kalau kita hilangkan masalah latar belakang. Latar belakangnya 2 ayat. Ada pengakuan dosa, ada permintaan pengampunan, dan ada pemulihan pelayanan. Sini. Oke, lagi di sini ya. Mazmur pasal 51. Dan Mazmur pengakuan dosa biasanya adalah sub dari lament. Jadi dia ada minta tolong sama Tuhan, tapi minta tolongnya adalah minta tolong untuk mengampuni dosanya. Oke, untuk pemimpin biduan katanya ya, untuk pemimpin biduan Lamnat Seak, Mismor Dawid.
Dan kita dikasih latar belakangnya, kenapa Daud minta ampun? Ya, karena ternyata ini adalah kisah. Katanya ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Oke. Dan saya harap kita semua familiar dengan cerita ini. Ya, ini cerita yang terkenal di dalam Alkitab. Ya, salah satu dosa yang terkenal. Kita tahu Daud adalah seorang yang luar biasa. A man after God's own heart, ya. Dan ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari peristiwa Daud dengan Batsheba ini, ya. Kita bisa belajar bahwa bagaimana orang yang sangat hebat seperti Daud pun bisa jatuh dalam dosa. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Ya, saya tidak berani berkata bahwa saya lebih hebat dari Daud. Saya tidak berani, katanya. Kita melihat hebatnya Daud. Ya. Kalau Anda atau kalau kita hari ini disuruh melawan Goliat, kita berani nggak? Wow, ya, tapi Daud berani. Ya. Dan dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Ya. Tapi dia jatuh dalam dosa juga, gitu ya. Dan ini memberitahu kita betapa berbahayanya dosa, betapa kita harus berhati-hati dan menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari masalah ini. Dan Daud, ya, Daud jatuh ketika dia tidak lari dari pencobaan, ketika dia tidak sibuk bagi Tuhan. Kalau kita baca di 2 Samuel ceritanya, katanya waktu itu adalah musim semi dan raja-raja mestinya pergi berperang, tapi Daud enggak. Daud tidak pergi berperang. Ya, Daud tinggal di istananya. Jadi lebih baik kita sibuk bagi Tuhan daripada kita kebanyakan waktu nggak tahu ngapain. Ada suatu pepatah bahwa idleness is the devil's workshop. Artinya ketika nggak ada ngapa-ngapain, itulah saatnya iblis beraksi, gitu ya. Jadi tapi kalau kita sibuk bagi Tuhan, nah ini malah bagus. Ya, kita tidak ada waktu untuk mikir yang aneh-aneh, gitu ya. Kita sibuk bagi Tuhan, itu lebih baik. Jadi Daud akhirnya dia melihat seorang wanita, ya. Dan ini memperlihatkan juga betapa bahayanya kita harus menjaga ini, ya, mata kita. Ya, ini di era internet, era di mana pornografi begitu mudah untuk didapatkan, ya. Ya, kita jaga hati kita dan lain sebagainya. Sangat penting sekali. Akhirnya Daud berzina dengan Batsheba yang adalah istri salah satu perwira dia yang sangat setia, yaitu Uria. Batsheba juga adalah cucu dari Ahitofel, ya, sahabatnya Daud, penasihat dia. Jadi Daud kacau sekali, ya. Dan Daud berusaha untuk menutupi ini ketika Batsheba kasih tahu bahwa dia hamil, ya. Ya, dia hamil, wow, ya, dia hamil. Padahal kan suaminya lagi berperang, jadi siapa yang hamilin ini, gitu kan? Siapa yang hamilin? Jadi Daud tahu bahwa dosanya akan ketahuan. Nah, dia berusaha segala macam, dia panggil Uria datang, ya. Maunya dia supaya Uria bersetubuh dengan istrinya sehingga dikira nanti itu anaknya Uria. Ya, zaman itu belum ada tes DNA untuk menentukan ini anak siapa dan lain sebagainya. Ya, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil karena Uria saking setianya tidak pulang ke rumah, dan kesetiaan dia itulah yang membuat dia dibunuh bahkan. Bayangkan, ya, Daud membunuh Uria karena Uria terlalu setia. Terlalu setia. Dia tidak mau pulang ke rumahnya sementara teman-temannya masih berperang. Ya, luar biasa. Ya, itu mengajar kita bahwa dari satu dosa beralih ke dosa lain, dari dosa berzina ke dosa membunuh, makin parah. Ya, makin parah. Ya, akhirnya Nathan menegur Daud. Ya, Nathan menegur Daud itu sudah kira-kira mungkin setahun setelah peristiwa itu, karena kita tahu bahwa anaknya Batsheba sudah lahir. Daud pikir mungkin sudah sudah lewat semuanya, tapi dia tahu hati dia tidak tenang, seperti yang kita baca di Mazmur ini, ya. Dan Nathan menegur Daud dengan suatu perumpamaan yang sangat luar biasa. Oke, jadi banyak sekali pelajaran, termasuk, ya, bukan hanya dari hal negatifnya, hal positif yang kita bisa pelajari dari peristiwa Daud dengan Batsheba adalah cara Daud meresponi teguran. Ya, itu hal positif, ya. Bagaimana dia segera bertobat, dan Mazmur pengakuan dosa ini adalah Mazmur yang luar biasa juga.
Dan ini ditulis untuk pemimpin biduan, berarti Daud tidak malu bahwa dosa dia akan dipelajari oleh seluruh bangsa bahkan. Dan ya, ini diinspirasikan Roh Kudus. Oke, kita lihat di sini ayat 3 sampai ayat yang ke tadi berapa? Ayat 3 sampai 7 kalau salah ya. Ayat 3 sampai 7, sampai ayat 8. Itu bicara mengenai pengakuan dosa. Pengakuan dosa di sini. Apa yang dikatakan? Kasihanilah aku ya Allah. Sekali lagi ini seperti lamet, jadi dia berseru pada Allah. Dan perhatikan ya, dia pakai Elohim di sini sekarang. Elohim bukan Jehovah. Karena dosa ya semacam menyebabkan ada batasan, ada kerusakan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kedekatan kita dengan Tuhan rusak karena dosa. Nah, dosa tidak menyebabkan orang kehilangan keselamatan ya. Jangan salah. Ya, dosa tidak membuat orang, kalau misalnya Anda anak Tuhan, apalagi di zaman perjanjian baru sekarang, Anda anak Tuhan, Anda berdosa, Anda tidak berarti, saya tidak selamat lagi. Tidak, bukan seperti itu. Ya, melainkan, ingat semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus bagi orang yang percaya. Ya, kecuali kalau kamu tidak percaya, kamu melepaskan kepercayaan, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya ada dosa, bahkan berzina sekalipun seperti Daud di sini, tidak berarti keselamatan hilang, tetapi persekutuan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu yang hilang. Ya, kita tidak lagi akrab dengan Tuhan, dengan Bapa kita, gitu. Ya. Oke, jadi dia memakai Allah di sini, bukan Jehovah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Oke, jadi dia mengakui dosanya dan dia meminta Tuhan untuk mengampuni dia di sini ya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Saat aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ada beberapa kata yang Daud pakai di sini untuk mengacu pada dosanya yang sangat menarik ya dalam bahasa Ibrani di sini. Pertama dia memakai kata ini ya, hapuskanlah pelanggaranku. Hapuskan pelanggaranku. Ya. Jadi pelanggaran di sini dari kata pesha. Pesha. Ya. Pesha itu pengertiannya ya diterjemahkan pelanggaran sudah bagus. Jadi artinya kayak melanggar sesuatu, memberontak. Jadi seperti kayak ada daerah yang kita nggak boleh masuk, kita langgar itu. Atau ada rambu-rambu yang kita langgar, gitu, memberontak. Ya. Jadi kesannya suatu pemberontakan, suatu melanggar. Ya. Lalu dia memakai lagi istilah, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, ayat yang keempat. Nah, kesalahan ini dari kata awon. Ya. Awon. Ya. Awon. Ini kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan iniquity. Awon. Ini penekanannya adalah seperti sesuatu yang bengkok. Gitu. Jadi sesuatu yang sudah kacau. Ya. Jadi kalau tongkat mestinya lurus, tapi ini tongkat yang bengkok-bengkok. Gitu. Jadi sudah tidak sesuai dengan desain Tuhan. Jadi ini konsep dari ini ya, dari kesalahan di sini awon, kata awon. Kemudian terakhir dia memakai kata dosa. Terakhirlah aku dari dosaku. Dosaku ini dari kata hatat, ya, hatat. Ya. Dan kata hatat di sini ya, ini artinya tidak sampai kepada standarnya Tuhan. Tidak sampai. Nah ini, kalau di bahasa Yunani ini berpadanan dengan hamartia. Ya, hamartia jadi meleset dari sasaran. Ya, tidak sampai pada sasaran. Gitu. Oke, dan dia menyadari itu. Ya. Bahkan dia bilang, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi, walaupun dari tampak luar Daud menutupi dosanya dan sepertinya tidak terbongkar kepada orang pada umumnya, walaupun ada saja yang tahu. Ya, siapa yang tahu? Selain Daud, Batsheba tahu, tentunya pasti. Yoab tahu, kita tahu ya. Yoab yang disuruh membunuh Uria. Ya. Dan mungkin Yoab tidak tahu awalnya kenapa. Ya, tapi belakangan dia dengar, Daud mengambil Batsheba jadi istri. Nah, saya rasa Yoab bukan orang idiot ya.
Yoab bukan orang bodoh, dia bisa langsung 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu kan? Kemarin ini raja suruh saya menempatkan Uria tempat paling bahaya, kemudian Uria mati. Besoknya ada kabar dia mengambil Batsheba sebagai istri. Wah, ya. Ini ada udang di balik apa nih, ya, di balik bakwan. Ya, jadi Yoab tahu apa yang terjadi. Um, Batsheba tahu, ya. Dan yang paling utama adalah Daud sendiri tahu. Ini yang paling utama. Ya. Jadi Daud sendiri tahu dan dosa itu menggerogoti dia dari dalam. Ya, dia tahu dan tentu Tuhan tahu. Ya, dia pasti. Ya. Sehingga dia bilang, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Salah satu karya klasik yang mengeksplorasi ide ini bahwa orang yang berbuat salah itu hati nuraninya tidak tenang dan sebagainya. Ada satu novel klasik ya, namanya Crime and Punishment. Kalau Anda pernah dengar ya, salah satu karya klasik itu cerita backgroundnya di Rusia sana, ada orang yang nggak sengaja atau sengaja ya melakukan pembunuhan, tapi kemudian dia akhirnya sangat tidak tenang dan artinya ketika dia mencoba sedemikian rupa menutupinya, yaitu menggerogoti dia dan lain sebagainya, itu sangat sangat menarik juga novel itu. Salah satu tulisan klasik di situ. Oke, tapi ya itu jelas ya, dan firman Tuhan di sini juga ini ya menyatakannya. Ayat yang ke-6. Ini ayat yang ke-6 berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Oke, suatu pernyataan yang sangat benar, tapi kita harus lihat dari perspektif tertentu. Daud bilang terhadap engkau saja aku telah berdosa. Ya. Kenapa dia bisa berkata demikian? Bukankah dia juga ada berbuat salah terhadap Uria misalnya? Uria yang paling menjadi korban di sini. Uria menjadi korban di mana dia mati dibunuh, dia istrinya diambil dan sebagainya. Ya. Kita juga bisa berkata bahwa Daud bersalah terhadap Batsheba juga. Ya. Dia bersalah mungkin kepada Ahitofel, kakeknya Batsheba. Ya. Jadi tetapi kenapa dia bilang terhadap engkau sajalah aku telah berdosa di sini ya. Daud bukan menyangkal bahwa dia ada berbuat salah sama orang lain ya. Tetapi dia dengan benar di sini dan dalam inspirasi Roh Kudus menyatakan bahwa segala kesalahan terhadap manusia pun pada dasarnya adalah kesalahan kepada Tuhan. Gitu. Artinya gini, kalau tidak ada Tuhan, maka kenapa membunuh orang itu salah? Gitu kan? Kenapa salah? Gitu. Singa sering membunuh singa, ya, beruang membunuh beruang, semut membunuh semut, nggak ada masalah. Gitu kan? Lalu kenapa orang membunuh orang itu salah? Kalau tidak ada Tuhan. Nah, sehingga kita melihat bahwa dasar dari segala sesuatu adalah Tuhan. Dan ketika kita bersalah kepada manusia pun, itu benar, kita jelas bersalah sama dia. Gitu ya. Itu tidak disangkal. Tetapi ujung-ujungnya, secara absolutnya, kita bersalah kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 9, misalnya ya, coba kita lihat di sini ya. Kejadian pasal 9 ketika Tuhan menciptakan hukuman mati. Ya, perhatikan ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke, kalau kita membunuh orang, kita bersalah sama orang itu. Dan kita patut dihukum. Ya. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan jadikan sebagai dasar atau basis dari semuanya. Yaitu karena Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi kembali kepada Allah. Gitu. Dasar dari moralitas adalah Allah. Dasar dari penghukuman adalah Allah. Dasar dari pembalasan adalah Allah. Sehingga tidak salah dari perspektif absolut.
bahwa Daud berkata, memang kesalahan dia adalah terhadap Tuhan. Dan Daud memahami ini. Ya. Daud memahami ini, dan kita juga harus paham bahwa ketika kita bersalah, ya terutama yang kita sakiti adalah Tuhan. Yang kita langgar adalah Tuhan. Tokoh lain yang menyatakan ini dengan luar biasa juga adalah Yusuf. Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar dan sebagainya. Apa yang Yusuf katakan? Ya, bagaimana bisa aku melakukan kejahatan yang sebesar ini terhadap Tuhan? Ya. Coba, itu ada di mana? Di Kejadian pasal... Coba saya cari dulu ya. 39 di sini ya. 39. Oke, 39 ayatnya yang ke-8. Ada ayat 9 ya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah pertimbangan utama Yusuf. Apakah dia akan berdosa terhadap Potifar kalau dia berzina dengan istrinya? Oh iya. Oh iya, artinya dia mengkhianati kepercayaan Potifar kan? Potifar percaya sama dia. Tapi yang lebih utama daripada melanggar Potifar dan lain sebagainya adalah melanggar atau berbuat kejahatan terhadap Allah. Terhadap Allah. Gitu ya. Ya, jadi itu pertimbangan utama, gitu ya. Dan itu dasar dari yang lain, gitu. Bahwa ya memang kalau Yusuf berzina ya dia berbuat salah terhadap Potifar juga, tuannya yang sudah percaya kepada dia. Berbuat salah kepada mungkin sesama budak yang selama ini meneladani dia mungkin, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada banyak yang terdampak negatif ya. Tapi ya, intinya adalah Tuhan. Oke, jadi terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi Daud mengakui bahwa penghukuman Tuhan, kalau Tuhan menghukum dia, itu adalah suatu hal yang adil. Ya. Ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, ini juga sangat menarik di sini. Dan di sini mengukuhkan apa yang diajarkan bahwa manusia sudah lahir di dalam posisi berdosa. Gitu. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa bayi tidak lahir dalam posisi netral sebenarnya. Memang waktu bayi lahir, dalam pengertian tertentu dia masih kita bilang masih apa ya? Masih sangat polos, ya, masih sangat bersih lah. Memang benar, karena bayi belum berbuat dosa secara kemauan dia, secara sadar gitu. Bayi belum. Jadi bayi adalah makhluk yang masih sangat polos, sangat lugu. Ya. Tapi jangan menyalahartikan bahwa seolah-olah bayi itu belum terdampak oleh dosa. Setiap bayi yang lahir sudah terdampak oleh dosa. Karena dia lahir sebagai keturunan Adam, dia lahir di dalam Adam, Adam jatuh dalam dosa, seluruh umat manusia sudah jatuh dalam dosa, dan semua manusia yang adalah keturunan Adam itu diperanakan dalam kesalahan, dan ketika lahir sudah dalam posisi orang berdosa dan punya kecenderungan dosa. Walaupun dia belum melakukan dosa dengan kesalahan sendiri, tapi akan ya. Dan setiap orang tua yang punya anak ya tentu sudah paham bahwa ya anak-anak tidak perlu diajar berbuat jahat, itu bisa sendiri gitu. Bisa sendiri. Jadi oke, ya, kita paham itu. Satu-satunya pengecualian tentang itu adalah Tuhan Yesus tentunya. Ya kebetulan langsung ditanya nih ya. Barusan saya mau bicara. Nih, Gembala Supri berkata hubungan dengan Yesus ya. Satu-satunya yang menjadi pengecualian adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menjadi pengecualian? Karena Tuhan Yesus bukan keturunan Adam. Gitu. Tuhan Yesus bukan keturunan Adam.
Makanya sangat spesifik sekali ketika Tuhan menubuatkan kedatangan Mesias di dalam Kejadian, dia sebut sebagai keturunan perempuan. Gitu. Keturunan perempuan. Jadi Yesus menjadi manusia bukan melalui Adam, ya, melainkan melalui perempuan. Melalui perempuan, dalam kasus ini Maria, ya, tapi tidak melalui Adam. Nah, dan rupanya sistem patriarkis, ya, bukan hanya adalah suatu konstruksi sosial, tetapi juga adalah suatu realita rohani rupanya, ya, bahwa penurunan sifat dosa itu adalah dari ayah, ya, dari ayah, gitu. Dan melalui Adam, ya, Adam dan setiap ayah, gitu kan. Sehingga kalau kita manusia, kalau kita punya bapak dari Adam, ya kita pasti masuk sini. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus tidak. Ya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bisa lahir tanpa dosa, ya, tanpa terdampak oleh dosa, ya, karena memang tidak ada unsur laki-laki, ya, di situ. Oke, dan kemudian kita lihat di sini ayatnya yang ke-8. Ya. Oke, sebentar, ada pertanyaan lagi Pak Andia. Kalau yang bertambah banyak Maria kan juga orang berdosa, bagaimana bisa Yesus tidak berdosa? Ya benar. Karena nomor satu ya, kalau kita bicara mengenai posisi orang berdosa, itu diturunkan lewat laki-laki rupanya. Diturunkan lewat laki-laki. Karena Adam. Jadi makanya saya bilang sistem patriarkis itu bukan hanya konstruksi sosial. Gitu. Bukan hanya konstruksi sosial. Ya. Artinya begini, ini ilustrasi saja. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita ambil nama marga kan. Misalnya saya marga Liao, ya, karena saya Tionghoa dan mungkin yang lain ada yang dari suku-suku lain, Anda juga punya marga ataupun yang lain lagi. Nah, marga itu dapat dari mana? Dari ayah, gitu. Dari ayah, bukan dari ibu, gitu kan? Bukan dari ibu, dari ayah. Dan rupanya ini secara rohani juga benar, gitu. Posisi orang berdosa, ya, itu didapatkan dari ayah. Nah, tetapi tidak ada manusia yang tidak punya ayah. Semua manusia punya ayah. Dan yang ujung-ujungnya ditarik kembali kepada Adam. Nah, ada manusia yang nggak tahu bapaknya siapa. Itu sih banyak ya. Tapi yang jelas ada ayah. Gitu. Jelas ada ayah. Oleh karena itu semua berada dalam Adam. Kecuali Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus walaupun Maria berdosa nggak masalah karena posisi orang berdosa tidak diturunkan lewat perempuan. Gitu. Tidak diturunkan lewat perempuan. Ya. Melainkan diturunkan lewat laki-laki. Sedangkan mengenai apa? Kita bilang perbuatan dosa, ya Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Jadi secara posisi tidak dan secara perbuatan tidak. Gitu ya. Oke, jadi lanjut ya. Di sini ayatnya yang ke-9 ya. Bersihkanlah. Oke, masih ayat 8 dulu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Oke, jadi pergumulan dia terhadap dosa, ya, membuat dia sadar akan banyak hal rupanya dan mengajarkan dia kebenaran. Ya, jadi kenapa Tuhan mengizinkan ini Daud menderita dalam dosanya? Ya, dan kenapa Tuhan mau orang yang berdosa menderita gitu? Karena dari situ dia belajar kebenaran. Oke, lanjut di sini ya bagian
kedua dari ayat 9, yaitu permohonan ampun. Di sini permohonan ampun atau permohonan pengampunan, permintaan pengampunan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Oke. Apa itu hisop, saudara? Hisop ini, ya, hisop ini sejenis tanaman. Hisop ini sejenis tanaman, ya tanamannya kecil ya, bukan kayak pohon, tapi tanaman kayak kayak apa ya? Kayak ini, eh, kayak dia kecil aja gitu. Coba ada gambarnya nggak? Coba saya kasih lihat di sini ya. Hisop. Oke, sebentar. Mestinya ada. Oke. Ya, jadi hisop ya, hisop itu kira-kira seperti ini ya. Um, uh, Gambaran seperti ini ya. Ya, ini contohnya ya. Apakah jenis tanaman perdu? Ya, ya, yang seperti ini yang perdu ya. Oke lah. Ya. Jadi Anda bisa membayangkan ya tanamannya seperti ini. Um, dan hisop ini di dalam Alkitab ya, dia sering dipakai di dalam berbagai ritual pentahiran. Jadi sering dipakai ya, dipercikkan air pakai hisop atau lain sebagainya. Dan sepertinya hisop ini ada elemen-elemen ini ya, kayak mungkin wangi ya. Jadi ingat zaman itu belum ada kayak sabun yang sintetik yang kayak kita sekarang, sabun yang pabrikan ya. Jadi hisop ini dia dipercaya memiliki karakteristik-karakteristik seperti mungkin wangi ya, wangi kayak sedikit kayak mint gitu. Kemudian dia juga bisa jadi ada kayak sedikit antiseptik ya. Dan itu banyak dipakai ya, bisa untuk kayak sedikit sabun sedikit gitu ya, atau bukan sabun lah istilahnya, kayak lap-lap gitu ya. Dan ya hisop jadi kayak semacam alat pembersih yang sangat sangat natural ya, sangat natural, sangat tradisional di sini. Tapi ada satu hal yang sangat menarik ya di dalam Alkitab, salah satu penggunaan hisop yang sangat menarik ya. Kalau Anda search hisop dalam Alkitab, yang pertama kali muncul itu di Keluaran 12 ayat 22 ya. Keluaran 12 ayat 22. Apa? Ini pertama kali kata hisop muncul dalam Alkitab. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Jadi kalau Anda membaca seikat hisop tadi dengan gambar tadi, Anda sudah punya gambaran ya, seikat hisop itu seperti apa. Jadi kayak seikat tadi itu, tumbuh-tumbuhan itu ya. Dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas pada kedua pintu. Jadi ini konteksnya apa? Konteksnya adalah hari Paskah gitu. Jadi ini Keluaran kan, Keluaran 12 ini bicara soal waktu Israel mau keluar dari Mesir, dan ini adalah tulah yang ke-10, dan mereka harus sembelih domba. Dan ingat, mereka harus memoleskan darah domba ke ambang pintu atas, kemudian kanan kiri. Nah, mereka pakai apa? Mereka tentu nggak pakai kuas waktu itu kan. Wah, pakai kuas kecat merah gitu. Bukan. Disuruh pakai hisop. Hisop lah yang jadi kayak kuasnya untuk mengecat ya, atau mengoleskan darah ke ambang pintu atas dan kanan kiri gitu. Dan ini sangat menarik sekali bahwa hisop dipakai seperti itu. Kemudian kalau kita baca terus penggunaan hisop ya, di dalam imamat itu ada hubungan dengan tadi saya katakan berbagai ritual pentahiran ya. Misalnya ada burung yang harus dibunuh, kemudian um, ya ada banyak hisop di sini ya. Uh,
Jadi hisop dipakai sebagai ingredient di dalam berbagai pentahiran. Misalnya di Bilangan ya, seorang yang tahir harus mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air, mercikkannya ke atas kemah dan di atas. Oke, jadi itu hisop, dan yang sangat menarik bagi saya adalah penggunaan hisop pertama dalam Alkitab adalah dalam domba Paskah. Jadi coba kita kaitkan di sini. Domba Paskah itu apa? Domba Paskah itu kan Tuhan Yesus, darahnya lah yang menutupi dosa kita. Gitu. Jadi ketika dikatakan bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Ada hisop apa yang bisa bersihkan dosa gitu kan? Kalau kita pakai bahasa modern, ada sabun apa yang bisa bersihkan dosa? Sabun nggak bisa bersihkan dosa, tapi hisop apa yang bisa membersihkan dosa? Hisop yang intinya adalah pengorbanan Yesus Kristus gitu. Hisop pengorbanan Yesus Kristus yang sudah digambarkan dengan hisop di Paskah itu. Ya. Jadi ya saya yakin bahwa Daud tidak semengerti kita tentang pengorbanan Yesus, karena di zaman Daud Tuhan Yesus belum datang dan penyaliban belum terjadi. Jadi seberapa paham Daud akan ini, ya, tapi ini diinspirasikan Roh Kudus. Jadi hisop berhubungan dengan domba Paskah kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus kepada pengampunan dosa. Ya, ini suatu hal yang sangat jelas bahwa tidak ada hisop fisik, sabun fisik, deterjen yang bisa membersihkan dosa, melainkan pengorbanan Yesus Kristus salib. Ya. Tapi kalau inilah indahnya belajar Alkitab. Jadi kayak nyambung semuanya. Apakah kebetulan bahwa kata hisop pertama kali di Alkitab muncul itu Keluaran 12 ayat 22 gitu. Saya rasa bukan kebetulan. Oke, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya. Dan kita lihat lagi ayat 10 di sini. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Nah, ini memberitahu kita bahwa selama Daud bergumul dengan dosanya, selama dia menutupi dosanya, walaupun dia raja, walaupun dia segala macam, tapi dia kehilangan kegirangan dan sukacita. Maka itu yang saya bilang tadi, jatuh dalam dosa bagi orang yang sudah diselamatkan tidak membuat keselamatan hilang, tetapi kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dan kita kehilangan sukacita keselamatan. Sukacita keselamatan kita, ya, itu hilang. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, tanya sini ya. Dan yang lebih parah adalah kalau kita mengerti dosa kita ada terus di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan, ya biarlah dosa ini, ya, tutuplah. Dan bagaimana cara nutupnya? Nah, ini kembali ke masalah penebusan. Apa kata penebusan di dalam Alkitab, dalam Ibrani? Itu adalah dari kata kafar. Ya, kafar itu menutupi. Ya. Jadi menebus di dalam bahasa Ibrani sama dengan menutupi. Jadi kayak ada barang ditutupin biar nggak kelihatan dosa kita. Ya. Bagaimana? Dosa kita itu selalu ada. Kalau kita selalu ada di hadapanku, makanya kan, senantiasa aku bergumul dengan dosaku, dan kita tahu bahwa dosa kita juga ada di hadapan Tuhan. Ya, tapi kita bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Ya, biarlah itu tertutupi, tersembunyikan. Ya, di hadapan Tuhan melalui penebusan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi kita perlu suatu perubahan internal. Yang hanya Tuhan bisa lakukan. Kita minta Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita, untuk kita bisa maju dalam pengudusan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, dan kita ingat ini masih dalam zaman perjanjian lama. Dalam zaman perjanjian lama, Roh Kudus belum mendiami orang percaya. Itu baru nanti setelah hari Pentakosta, Roh Kudus mendiami orang percaya. Tapi dalam perjanjian lama, Roh Kudus menyertai orang percaya, terutama dalam pelayanan. Ya, Daud sudah menyaksikan sendiri bagaimana Saul, ketika dia ditolak oleh Tuhan, Roh Kudus pergi dari Saul. Ya, yang tadinya menyertai Saul karena dia melayani sebagai seorang raja Israel. Tapi akhirnya Roh Kudus pergi daripadanya. Nah, ini tidak akan terjadi di perjanjian baru, karena di perjanjian baru
Roh Kudus mendiami hati orang percaya. Ya. Tetapi di PL, di Perjanjian Lama, Daud bilang, Tuhan, jangan. Dia tidak mau seperti Saul. Benar, Roh Kudus tidak lagi menyertai dia. Nah, kalau di Perjanjian Baru bagaimana? Di Perjanjian Baru, yang Tuhan serukan adalah janganlah mendukakan hati Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Itu adalah yang Tuhan katakan. Karena Roh Kudus mendiami hati kita, jadi sudah permanen gitu. Tapi kita bisa mendukakan Roh Kudus ketika kita berdosa. Ya, maka kalau di PL, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kalau di PB, janganlah mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ayat 14, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Nih, sekali lagi, sukacita keselamatan. Ya, kita bisa kehilangan sukacita keselamatan. Ingat ketika kita diselamatkan, kita begitu gembira bahwa wow, saya diselamatkan, saya punya persekutuan dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, ya, kalau kita tidak mau selesaikan, ya, kita kehilangan sukacita kita. Oke, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, sini ya. Lengkapilah aku dengan roh yang rela untuk ikut ya, restorasi yang Tuhan ingin lakukan di sini. Oke, dan kemudian ayat 15 sampai ke ujungnya di sini adalah pemulihan pelayanan. Pemulihan pelayanan, dan tentunya selama dia berdosa, dia tidak bisa efektif melayani Tuhan. Ya, dia tidak bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Tapi di sini pemazmur kita melihat sama seperti dalam lament psalm yang lain, mengakhiri dengan nada positif. Yang mengakhiri dengan nada positif di mana dia mengantisipasi bahwa Tuhan akan mengampuni dia dan dia akan kembali melayani Tuhan di sini. Melayani Tuhan dalam hal apa? Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik padamu. Oke, jadi Daud merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu masih bisa dia pakai untuk melayani Tuhan, yaitu untuk mengajar orang lain supaya tidak melakukan pelanggaran, dan salah satunya dilakukan dengan menulis mazmur ini. Dan dinyanyikan oleh seluruh Israel bahkan. Ya. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Mestinya karena dia membunuh Uria, mestinya Daud dihukum mati juga. Ya, tapi Tuhan melepaskan dia dari itu. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya, memberitakan keadilanmu. Ya, dan dia akan menyanyi. Jadi dia mengajar, dia menyanyi. Ya, dan kalau kita di dalam dosa, tidak ada hati yang meluap-luap untuk menyanyi, memuji Tuhan. Ya, tentu lagu-lagu yang alkitabiah ya. Banyak orang yang berdosa dia tidak masalah nyanyi dangdut, nyanyi kontemporer. Ya, tapi kalau lagu-lagu himne, lagu-lagu yang alkitabiah, wah itu beda sifatnya. Ya, dan ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian padamu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Andi. Maksud roh Allah berkuasa atas Daud di 1 Samuel 16:13 berarti menyertai. Coba kita lihat ya, 1 Samuel 16 ayat 13. Ya benar. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Allah atas Daud. Ya, jadi ini adalah pelayanan Roh Kudus. Pelayanan Roh Kudus yang menyertai Daud. Dan ternyata Roh Tuhan memang menyertai Daud seterusnya. Ya, karena diurapi di sini. Ya. Oke, lanjut lagi. Ayat 18, sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi ini mengajarkan suatu prinsip yang bagus bahwa pertobatan kita tidak boleh hanya sekedar untuk show saja. Pertobatan kita tidak bisa menipu Tuhan, kita tidak bisa mencucurkan air mata buaya, ya, membawa korban persembelihan segala macam, tapi Tuhan melihat hati, jiwa yang hancur, yang benar-benar remuk di hadapan Tuhan, ya, hati yang patah. Nah, ini tidak akan kau pandang hina. Ini adalah suatu penghiburan. Dan kita tahu bahwa kita manusia, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan kita luar biasa, dan Tuhan kita tidak akan memandang hina
ketika kita datang kepadanya dengan jiwa yang hancur dan remuk. Oke, 20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Dan kenapa ini lari ke Sion? Ya tentu karena gini, Daud sebagai raja, apakah dosa dia mempengaruhi Israel? Saya yakin. Saya yakin. Dosa Daud mempengaruhi Yerusalem, mempengaruhi Israel. Dan Daud meminta kepada Tuhan bahwa, oke, selesaikan dosa ini, saya mengaku, dan kiranya engkau memberkati lagi ya negeri ini, pelayanan ini, gitu kan? Dan inilah salah satu yang harus hati-hati ya, apalagi ya mungkin yang mengikuti kelas ini ya sebagian kan pelayan juga melayani Tuhan atau suatu hari ingin melayani Tuhan. Suatu hari Anda ingin menjadi gembala atau penginjil atau apapun. Dan ketika kita yang melayani jatuh dalam dosa, seringkali itu akan membawa dampak yang besar terhadap pelayanan. Ya, ada gereja yang runtuh karena gembalanya jatuh dalam dosa. Ya, ada yang pecah, ada yang macam-macam. Ya, dan kita bisa mengimajinasikan berbagai kesulitan yang akan dialami pelayanan. Ya, belum lagi serangan dari pihak luar, ya ejekan dari dari orang-orang lain dan lain sebagainya yang akhirnya nama Tuhan tercoreng. Ya, nama Tuhan tercoreng, kita bisa mencoreng kekristenan, ya, mencoreng gereja kita dan lain sebagainya. Jadi, wow, itu pokoknya efeknya sangat luar biasa. Tapi, ya, kita bilang, makanya Daud bilang, Tuhan, ya, dosaku juga, ya, mengacaukan Israel dan mengacaukan Yerusalem. Tapi dia minta kepada Tuhan untuk membangun kembali ya tembok-tembok Yerusalem di sini ya. Kenapa ya? Kenapa tembok-tembok Yerusalem? Apakah ada musuh yang datang selama itu? Ya, dan sebagainya kita. Tapi intinya bahwa dosa Daud ya mempengaruhi Israel. Dosa kita bisa mempengaruhi jemaat Tuhan, mempengaruhi kekristenan. Maka engkau akan berkenan pada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ini masih mengikuti yang ayat 20 bahwa dia ingin orang-orang ya mengenal Tuhan yang benar, jangan tersandung karena dosanya dia. Oke, jadi suatu mazmur yang sangat-sangat indah ya, walaupun ini konteksnya menyedihkan karena dosa, tapi ya di dalam Tuhan, ketika kita berbalik pada Tuhan ada pemulihan. Dan itu yang terjadi pada Daud. Dan kita belajar dari Mazmur ini. Oke, baik. Itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, nanti kita akan tutup dalam doa. Kebetulan memang sudah hampir jam 9 juga. Dan saya ingatkan lagi bahwa kita masih ketemu satu kali lagi ya, sesuai dengan rencana. Moga-moga tidak ada halangan ya, puji Tuhan. Selama ini kita baik-baik saja, tidak ada halangan. Satu kali pertemuan lagi, habis itu kita ada final test di sini. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami belajar dari berbagai mazmur. Engkau menolong Tuhan kiranya Daud ya menjadi contoh bagi kami, baik ketika dia minta tolong kepadamu maupun ketika dia mengaku dosanya. Kau kiranya sertai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai berjumpa lagi. Selamat malam dan Maranatha.